Saudara-saudari yang terkasih dalam keluarga Vincentian, hari ini saya lebih Vincentian dari dulu pun dengan bajunya, dengan Vincentius, Louise de Marillac, Catherine Laboure, Sister Rosalie, Ozanam, dan secara rendah hati saya sendiri. Ini baju yang sangat indah dan patung Vincentius dengan anak kecil yang dibawa. Ini akan menolong kita untuk meneruskan renungan kita tentang vokasi atau panggilan kita yang khas. Dan dalam hal ini sekarang saya mau sedikit mengutamakan yang untuk Vincentius sendiri menjadi Injilnya, yaitu kesederhanaan. Kita temukan ini dalam Jalan Vincentian halaman 154. Simplisitas adalah keutamaan yang paling kusukai. Aku menyebutnya Injilku. Simplisitas. Sesuatu yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kesederhanaan atau ketulusan. Dan ini yang perlu kita gali. Memang Vincentius berkata bahwa Yesus minta supaya murid-muridnya yang akan diutus sebagai domba-domba di tengah-tengah serigala menjadi sederhana, seperti burung merpati, sekaligus bijaksana seperti ular. Dan untuk Vincentius kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh kesederhanaan kita menjadi katakan sifat bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak memeriksa apa-apa, ikut-ikut saja. Ini bukan maksudnya. Justru dengan berkata bahwa simplisitas atau kesederhanaan dan sikap hati-hati, berhati-hati adalah dua anak kembar yang harus kita hayati bersama seperti nasihat Yesus sendiri. Apa ini kesederhanaan atau simplisitas dalam pikiran Vincentian? Adalah suatu sifat di mana kita tidak punya dua arah dalam pikiran kita. Kadang-kadang saya mau ke tempat itu ya untuk membawa Injil, tetapi toh di situ saya tahu bahwa ada orang yang akan menghidangkan kepada saya makanan enak, atau saya pergi ke situ untuk berkhutbah tetapi tahu bahwa nanti saya akan dipuji dan semacam itu. Ini sifat yang perlu buang. Kalau kerjakan sesuatu satu arah saja, kehendak Allah. Kalau kita campur dengan mencari kesenangan pribadi, mencari hal-hal yang di samping itu, ataupun katanya kalau saya buat sesuatu yang baik tetapi dengan menyembunyikan diri, tidak berkata kepada superior, kepada orang lain karena ya ini hobiku, ini juga harus dibuang. Sangat menuntut simplisitas itu. Dan Vincentius menekankan bahwa simplisitas ini yang pada zamannya, tetapi sekarang juga saya kira paling menarik kalau orang Vincentian datang untuk melayani, untuk membawa kabar baik, untuk mengerjakan tugas mereka. Karena yang lain, orang lain merasa bahwa sungguh-sungguh
Orang yang datang hanya untuk mencari kemuliaan Allah, mencari caranya untuk melayani orang yang miskin, mencari caranya untuk menyampaikan suatu hiburan, bukan datang untuk nanti dipuji, dianggap hebat dan lain-lain. Dan seperti biasa, Vincentius berkata bahwa inilah sifat dari kaum miskin, terutama sifat dari gadis-gadis desa yang tidak mencari macam-macam tetapi polos, lurus, tulus. Dalam suatu khutbahnya tentang caranya melaksanakan persiapan orang-orang yang akan ditabiskan. Itu pada zaman Vincentius suatu karya yang sangat utama dalam kongregasi misi, karena pada zaman itu belum ada seminari, sehingga orang-orang datang untuk ditabiskan tanpa persiapan. Dan atas permintaan uskup-uskup, Vincentius mulai karya itu, latihan untuk persiapan calon-calon pentabisan. Dan dalam khutbahnya atau konferensinya kepada saudara-saudaranya, imam-imam dan bruder-bruder CM, dia berkata, saudara-saudara, jangan kira kita akan bisa membawa sesuatu yang hebat kepada orang itu. Di antara mereka ada yang sudah doktor teologi, ada yang sudah ahli-ahli dalam bidang agama. Yang mereka perlu semangat. Justru keluar dari mencari imamat untuk memamerkan diri. Dan di situ kita akan bisa membawa mereka dalam semangat cocok untuk terima pentabisan kalau kita bersifat sederhana, bukan mau menambah pengetahuan mereka dalam teori-teori. Dan dalam khutbah itu, dalam konferensi itu, justru dia berkata bahwa ada seorang yang nanti akan menjadi abbas dari suatu ordo terapis, ordo yang paling dekat, paling rohani, dan orang itu akan menjadi salah satu dari orang paling terkenal sebagai guru rohaniwan, yaitu Abbas Ranche. Ranche pernah ikut dalam latihan itu, dan dia berkata bahwa yang sangat menekankan, sangat mengharu dia ialah sifat sederhana, sifat tulus dari pastor-pastor CM dalam rumah mereka. Sudah saya katakan bahwa di rumah kita justru harus seperti orang terapis, supaya di luar seperti orang rasul. Tetapi justru inilah yang menyentuh hati Ranche. Dia berkata, lihat, begitu sederhana, sehingga dia temu semangatnya sendiri di dalamnya. Dalam masa di mana justru dengan semua alat modern, termasuk kamera dan lain-lain, orang mencari untuk memamerkan diri,
saya selalu rasa jengkel kalau lihat orang yang jalan di mana saja pakai HP dan memfotokan diri dan mau cari apa ini? Justru melupakan diri dan datang sederhana, datang polos. Dalam hal ini justru Vincentius memuji seorang bruder. Dia katakan, saya tanya kepada bruder itu, tahukah bruder tentang keutamaan kesederhanaan? Bruder jawab, aku tidak tahu. Dan kata Vincentius, justru dia yang paling sederhana di dalam komunitas itu. Sekali lagi, bukan mau menjadi sederhana atau simplisitas untuk dipuji, tetapi karena sungguh-sungguh inilah inti hati kita. Dan dalam hal ini memang semua kutipan dalam buku itu arah sana. Hendaknya kita menghayati keutamaan simplisitas, karena bila ada simplisitas, di situ dapat ditemukan Allah. Karena Allah adalah simplisitas. Biasanya kita kenal kata dari surat pertama Rasul Yohanes, Allah adalah kasih. Vincentius berkata, Allah adalah simplisitas. Ini juga suatu renungan yang untuk masa sekarang. Allah tidak cari dipamerkan, tetapi justru datang dalam diri orang yang paling sederhana. Selalu mau pakai orang-orang yang kecil. Terus menerus Vincentius kembali kepada hal itu. Lihat, waktu Yesus mau mendirikan gerejanya, siapa yang dia pilih? Bukan ahli-ahli kitab suci, bukan orang-orang hebat, tetapi nelayan, orang kecil, orang yang tidak ada arti. Dan dari situ jadilah gereja di seluruh dunia. Perlu kita kembali kepada ini, dan antara lain sifat kesederhanaan harus menjadi inti dan pokok dari renungan atau meditasi kita. Bagaimana kita menjiwai diri sendiri, membentuk diri sendiri untuk menjadi orang sederhana. Yang hal ini memang seringkali dikatakan oleh Vincentius. Dia berkata, justru dalam membina calon-calon imam untuk menjadi nanti pastor-pastor yang baik, bisa jadi bruder-bruder yang kerja di dapur, yang melayani di tempat penginapan dan lain-lain, tidak akan membawa apapun dalam hal berbicara, membawa ajaran, tetapi pasti sifat mereka, cara mereka melayani yang begitu sederhana akan jauh lebih memperbarui pastor-pastor atau calon pastor itu. Kita lihat itu dengan orang macam itu, dengan merekalah Tuhan sudah memutarbalikkan penyembahan berhala, menaklukkan di bawah gereja pembesar-pembesar dari negara
meluaskan agama ke seluruh dunia, dia bisa menggunakan kita yang sederhana. Juga apapun lemahnya kita, dia bisa menolong kita menjadi alat untuk memajukan kondisi kerohanian agar nanti ada orang yang melayani gereja dengan benar. Kita tahu bahwa sekurang-kurangnya untuk kongregasi misi Lazaris membina kaum imam projo adalah salah satu dari pokok panggilan kami, karena ini hari depan gereja. Ini yang menjamin bahwa yang akan disampaikan bukan suatu agama di antara agama lain atau suatu kelompok yang hebat dan berkuasa karena di seluruh dunia, tetapi suatu kabar baik untuk orang miskin. Kita nanti bisa merenungkan keutamaan-keutamaan lain. Untuk orang CM ada 5. Yang pertama, kesederhanaan yang kita renungkan sekarang. Sesudah itu rendah hati, yang sedikit beda dengan kesederhanaan, lebih dalam lagi. Sesudah itu mati raga, yaitu bukan cari kesenangan, kenikmatan, dan lemah lembut. Supaya yang kelima, semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 5 keutamaan itu satu dan dihayati dalam prudensia, yaitu kebijaksanaan, berhati-hati, bukan takut tetapi berani menempuh semua kesulitan dengan pikiran yang sehat, bukan asal-asalan pergi dan berevolusi atau angkat sesuatu yang hebat, tetapi justru dengan bijaksana menghadap nilai-nilai duniawi yang adalah menonjolkan diri, membuat aku hebat, hidup sehenak-henaknya dengan konsumsi, keras terhadap orang lain, dan tidak peduli dengan sesama. Melawan nilai-nilai duniawi dengan lemah lembut, kesederhanaan, rendah hati, dan dengan berani. Nanti kita bisa teruskan itu dengan renungan lain. Untuk putri kasih juga, kesederhanaan termasuk salah satu dari 3 nilai mereka yang istimewa, yaitu cinta kasih, kerendahan hati, dan simplisitas. Dan dalam hal ini perlu kita ingat bahwa bahasa Prancis dari abad ke-17 sedikit beda dengan sekarang. Kalau kita baca dalam khotbah Vincentius, dalam konferensinya, caritas bukan berarti memberi derma kepada orang miskin, tetapi mencintai Allah. Dan untuk mencintai Allah tentunya mencintai sesama, seperti dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya, mana bisa mencintai Allah kalau tidak mencintai sesama. Hal itu tidak bisa diuraikan dalam satu kali lagi,
lain kali bisa diteruskan.